Selamat datang di channel yang akan mengupas fakta-fakta unik sejarah dari sudut pandang yang berbeda. Di episode kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang penuh intrik dan aksi, bajak laut di perairan Melayu. Jadi, siapkah kamu menyelami kisah-kisah menarik ini? Kita mulai perjalanan ke masa lalu, yang penuh petualangan. Kita akan mengungkap kisah nyata dari para perompak legendaris di Nusantara yang pernah menguasai lautan, termasuk Chen Zui, sang pemimpin naga hitam, yang meneror perairan Palembang pada abad ke-15. Bayangkan situasi Palembang di masa itu, di mana kekuasaan Sriwijaya mulai meredup, dan para bajak laut mengambil alih jalur perdagangan yang vital di Samudra Hindia dan Selat Malaka. Chen Zui menjadi penguasa kota, menekan pedagang asing dan warga lokal, membuat Palembang menjadi markas utama bagi kegiatan bajak laut. Tapi jangan salah, cerita ini bukan hanya tentang kekacauan, ini juga tentang bagaimana Laksamana Cheng Ho, sang diplomat dan jenderal muslim dari Tiongkok, datang membawa armada besar untuk menumpas dominasi Chen Zui. Mau tahu lebih banyak kisah seru dari para bajak laut yang menguasai selat perairan Melayu? Jangan kemana-mana, karena di episode ini, kita akan menyelami lebih dalam bagaimana perompakan, kekuasaan, dan perdagangan saling terkait di lautan luas Nusantara. Jangan lupa, subscribe, like dan bagikan video ini ya, supaya channel Fakta Unik Sejarah lebih berkembang. Yuk, kita mulai petualangan sejarah ini, sekarang juga. Pada awal abad ke-15, situasi di Palembang memang berubah drastis setelah kedatangan perompak Chen Zui, seorang bajak laut terkenal asal Tiongkok, yang memimpin gerombolan naga hitam. Chen Zui dan kelompoknya menjadi ancaman besar di perairan Samudra Hindia dan Selat Malaka. Mereka menduduki Palembang dan menjadikannya markas, menguasai jalur perdagangan dan menekan pedagang asing serta penduduk lokal. Saat itu, Sriwijaya yang pernah berjaya mulai meredup, dan situasi politik yang lemah memungkinkan Chen Zui memperkuat posisinya. Chen Zui berkuasa selama beberapa tahun di Palembang, menimbulkan ketakutan di antara para pelaut dan pedagang. Kaisar Yongle dari dinasti Ming, yang ingin menjaga stabilitas di wilayah maritim, dan memastikan keamanan jalur perdagangan, akhirnya memerintahkan Laksamana Cheng Ho untuk memimpin ekspedisi besar, guna menghadapi ancaman bajak laut ini. Laksamana Cheng Ho, bersama dengan armada besar yang terdiri dari sekitar 27.000 tentara, berangkat dalam serangkaian ekspedisi maritim antara tahun 1405 hingga 1433. Salah satu misinya adalah menghentikan dominasi Chen Zui di Palembang. Dalam pertempuran yang terjadi, Cheng Ho berhasil mengalahkan Chen Zui. Bajak laut tersebut kemudian ditangkap, dan dikirim kembali ke Tiongkok untuk diadili, menandai berakhirnya kekuasaannya di Palembang. Ekspedisi ini juga menjadi bagian dari upaya dinasti Ming untuk menunjukkan kekuatan maritimnya dan menjalin hubungan diplomatik dengan berbagai negara di Asia. Misi rahasia Laksamana Cheng Ho dalam ekspedisinya memang mencakup pemburuan musuh-musuh negara, termasuk para buronan kekaisaran yang lari ke Palembang, dan menjadi bajak laut berbahaya seperti Chen Zui. Pelayaran Cheng Ho ke Palembang, tidak hanya untuk tujuan diplomasi atau perdagangan, tetapi juga untuk menumpas ancaman dari perompak, yang mengganggu stabilitas wilayah dan jalur perdagangan. Pada saat itu, Sriwijaya sudah runtuh dan Palembang berada di bawah kekuasaan Majapahit. Namun, dengan keberadaan perompak Chen Zui yang menguasai kota, Palembang menjadi pusat kegiatan bajak laut, yang mengancam perdagangan di Selat Malaka. Kondisi inilah, yang membuat Kaisar Yongle dari Tiongkok memerintahkan Laksamana Cheng Ho untuk menindak tegas Chen Zui. Menurut peneliti arkeologi Bambang Budi Utomo, meski secara formal Palembang berada di bawah Majapahit, kekuasaan perompak yang dominan menciptakan kekacauan dan gangguan. Saat Cheng Ho tiba dengan armadanya yang besar, dia membawa banyak harta hasil upeti dari negara-negara yang dikunjungi selama pelayarannya. Keberadaan harta ini menarik perhatian Chen Zui, yang berupaya untuk mengambil kesempatan tersebut. Pakar sejarah Cheng Ho asal Singapura, Tan Tea Sen, mencatat bahwa Cheng Ho sempat membacakan maklumat dari Kaisar Tiongkok, yang meminta Chen Zui untuk menghentikan aksi perompakannya. Namun, Chen Zui tidak mematuhi peringatan tersebut, yang akhirnya memicu pertempuran antara pasukan Cheng Ho dan kelompok bajak laut Chen Zui. Dalam konfrontasi ini, Cheng Ho berhasil menaklukkan dan menangkap Chen Zui, mengakhiri kekuasaan bajak laut tersebut di Palembang. Ekspedisi Cheng Ho ke Palembang, sekaligus menegaskan pengaruh dan kekuatan dinasti Ming di wilayah tersebut, serta mengamankan jalur perdagangan yang vital bagi Tiongkok dan dunia. Kisah penumpasan Chen Zui oleh Laksamana Cheng Ho, menggambarkan kecerdikan taktik militer Tiongkok pada masa itu. Meskipun Chen Zui awalnya menyatakan tunduk dan ingin bertemu dengan Cheng Ho, niat jahat untuk merampok armada Cheng Ho telah tercium oleh Xi Jinping, seorang pemimpin lokal yang mendukung Cheng Ho. Xi Jinping kemudian melaporkan rencana licik Chen Zui kepada Cheng Ho. Cheng Ho, menyadari ancaman tersebut,
segera merancang strategi untuk menjebak Chen Zui. Ketika kapal bajak laut Chen Zui mendekat dengan niat menyerang, armada Cheng Ho yang besar dan terlatih segera bermanuver, mengepung kapal-kapal perompak. Dalam pertempuran itu, pasukan Cheng Ho menggunakan panah api dan meriam untuk menyerang, yang menerangi malam dan menghancurkan armada bajak laut. Chen Zui dan dua pembantunya ditangkap hidup-hidup, lalu dibawa ke Tiongkok, di mana mereka akhirnya dihukum mati. Selat Malaka, yang merupakan salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia, telah lama menjadi medan pertempuran dan perompakan. Jalur ini menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta negara-negara besar seperti India, Indonesia, dan Tiongkok. Padatnya lalu lintas di jalur ini membuatnya rentan terhadap perompakan. Dalam sejarah, perompakan di Selat Malaka bukan hanya soal keuntungan materi, tetapi juga sering digunakan sebagai alat politik. Beberapa penguasa lokal memanfaatkan perompak untuk memperkuat kekuasaan mereka, atau bahkan menjadikan perompak sebagai bagian dari strategi untuk menekan saingan politik atau mengontrol perdagangan. Situasi ini memperlihatkan betapa rumitnya hubungan antara kekuasaan politik, ekonomi, dan militer di perairan Nusantara pada masa lalu. Pada abad ke-14, perompakan di Nusantara kerap kali terkait erat dengan politik lokal dan kepentingan para penguasa. Salah satu contohnya adalah Parameswara, seorang pangeran dari Palembang yang memanfaatkan bantuan perompak dari suku orang laut untuk melarikan diri dari kejaran utusan Majapahit. Parameswara kemudian berhasil mendirikan Kesultanan Malaka setelah menyingkirkan Raja Tumasik dan menguasai Singapura, dulunya disebut Tumasik. Orang laut, yang setia kepada Parameswara, memainkan peran penting dalam keberhasilannya, menunjukkan bagaimana perompak di Nusantara seringkali menjadi sekutu penting bagi penguasa. Menurut Profesor Erwiza Arman, seorang sejarawan dari LIPI, persepsi terhadap bajak laut di Nusantara berbeda dengan pandangan di Eropa. Di Eropa, perompak dilihat sebagai ancaman yang harus dibasmi, terutama karena kepentingan ekonomi kolonial yang diwakili oleh Belanda dan Inggris. Kolonial Belanda, misalnya, memandang perompak sebagai musuh yang perlu dikendalikan dengan angkatan laut, Navy, untuk menjaga keamanan perairan, terutama di wilayah-wilayah strategis yang berbatasan dengan Inggris seperti Singapura dan Malaysia. Namun, di Nusantara, bajak laut seringkali mendapat dukungan dari masyarakat pesisir. Mereka dianggap pahlawan yang melindungi masyarakat lokal dari ancaman luar, termasuk dari kekuatan kolonial atau kekuatan militer asing. Bahkan kerajaan-kerajaan seperti Sriwijaya memanfaatkan perompak untuk kepentingan dagangnya, menjalin hubungan erat dengan para pemimpin bajak laut. Dalam beberapa kasus, bajak laut bahkan bisa diubah menjadi bagian dari angkatan laut kerajaan jika ada kesepakatan bagi hasil yang menguntungkan antara raja dan pemimpin bajak laut. Sriwijaya sendiri dikenal sebagai kekuatan maritim yang mampu mengendalikan bajak laut untuk melindungi jalur perdagangan yang penting. Ini membuat jalur pelayaran yang awalnya berbahaya, seperti di Selat Malaka, menjadi aman bagi pedagang muslim dan lainnya. Pelabuhan-pelabuhan di pesisir barat Sumatera, seperti Barus, Padang, dan Pariaman, menjadi alternatif yang aman bagi pedagang dari Asia Barat yang ingin menghindari ancaman di Selat Malaka. Namun, setelah keruntuhan Sriwijaya pada abad ke-11 atau ke-12, para perompak di Selat Malaka mulai bertindak independen dan semakin ganas. Selat Malaka menjadi salah satu wilayah perairan paling berbahaya bagi pelayaran internasional. Ketika Laksamana Cheng Ho tiba pada abad ke-15 dengan armada besar Tiongkok, salah satu misinya adalah membersihkan perairan dari perompakan yang merajalela. Meskipun Cheng Ho berhasil menumpas beberapa kelompok bajak laut, seperti Chen Zui, perompakan di Selat Malaka tetap berlanjut hingga masa-masa berikutnya dan masih menjadi masalah hingga kini. Pada abad ke-19, gejala bajak laut di Nusantara semakin menonjol seiring dengan meningkatnya dominasi kekuatan kolonial seperti Portugis, Spanyol, dan terutama Belanda melalui VOC, Verenigde de Oostindische Compagnie, di wilayah ini. Fenomena perompakan pada masa itu dipandang oleh banyak penulis barat sebagai bentuk resistensi atau perlawanan terhadap politik kolonial yang semakin mendominasi, baik di daratan maupun di perairan. Kekerasan dan pemerasan yang dilakukan oleh bangsa kolonial, serta kontrak dagang yang seringkali merugikan raja-raja dan masyarakat pribumi, mendorong banyak orang lokal untuk terlibat dalam aktivitas bajak laut sebagai bentuk perlawanan. Sejarawan mencatat bahwa tindakan perompakan di perairan Asia Tenggara, termasuk Nusantara, seringkali merupakan reaksi terhadap tindakan semena-mena kekuatan kolonial. Kolonialisme tidak hanya menundukkan tanah, tetapi juga mengklaim kendali atas perairan, yang secara tradisional menjadi sumber kehidupan dan identitas bagi masyarakat pesisir. Bagi masyarakat pribumi yang bergantung pada laut, kehilangan kendali atas perairan ini berarti hilangnya kedaulatan dan sumber daya ekonomi mereka. Para bajak laut Nusantara yang menolak tunduk pada kolonialisme seringkali dianggap liar dan dicap sebagai ancaman.
Dalam banyak operasi militer yang dilakukan oleh pasukan kolonial, para bajak laut kerap kali dibunuh atau ditangkap dan diadili oleh pengadilan kolonial, yang hampir selalu berakhir dengan hukuman mati. Namun, banyak dari mereka sebenarnya tidak hanya berperan sebagai perompak dalam arti negatif, tetapi juga sebagai pejuang yang melawan kekuatan kolonial yang menindas. Ahmad Elfian, seorang sejarawan dari Bangka Belitung, menjelaskan bahwa istilah bajak laut mendapat konotasi negatif karena dimaknai sebagai tindakan kriminal oleh kolonial. Eksploitasi laut yang merupakan kegiatan normal bagi masyarakat pesisir pribumi akhirnya dicap sebagai perompakan. Pada masa Orde Baru, misalnya, orang-orang laut dari Bangka atau suku Seka dianggap sebagai bajak laut hanya karena aktivitas mereka yang terkait dengan laut, meskipun laut telah menjadi sumber kehidupan utama mereka selama berabad-abad. Elfian juga menyoroti perubahan orientasi peradaban di Nusantara akibat kebijakan kolonial. Pemerintah kolonial Belanda secara bertahap menggeser peradaban Nusantara dari orientasi maritim ke daratan. Laut yang dulu menjadi sumber kehidupan dan pusat aktivitas masyarakat digantikan dengan orientasi agraris, yang mengarahkan kehidupan masyarakat lebih ke pedalaman. Proses ini membuat masyarakat maritim seperti orang-orang Bangka dan Belitung, yang terdiri dari 750 pulau, kehilangan hubungan erat mereka dengan laut. Padahal, sejarah peradaban mereka sangat terkait dengan laut, di mana kampung-kampung mereka menghadap ke laut dan kehidupan sehari-hari berfokus pada aktivitas bahari. Kebijakan ini turut merubah persepsi publik terhadap laut dan eksploitasi sumber daya laut. Istilah membajak, yang dulu berarti kegiatan eksploitasi sumber daya laut secara normal, perlahan-lahan mendapat konotasi negatif dan diidentikan dengan tindakan kriminal, berlawanan dengan aktivitas agraris seperti membajak sawah, yang dipandang positif. Ini mencerminkan perubahan orientasi dari masyarakat maritim yang dahulu menjadi kekuatan besar di Nusantara, menuju masyarakat agraris yang lebih ditentukan oleh kontrol kolonial dan kemudian oleh kebijakan Orde Baru. Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa dalam konteks lokal, khususnya di Bangka Belitung, orang-orang yang dianggap sebagai bajak laut, sebenarnya memiliki dua sisi dalam persepsi masyarakat. Suku Sekak, yang dianggap sebagai perompak oleh kolonial Belanda, sebenarnya merupakan pejuang yang berjuang untuk membebaskan diri dari dominasi kolonial. Mereka bersama-sama dengan Depati Amir, seorang pemimpin perlawanan dari Bangka, terlibat dalam upaya melawan Belanda di wilayah tersebut. Persepsi bajak laut di Bangka, seperti di banyak wilayah Nusantara, tidak sepenuhnya negatif. Bagi masyarakat lokal, para perompak seperti orang-orang Seka seringkali dianggap sebagai pahlawan atau pejuang yang melawan kekuatan penjajah. Mereka berjuang untuk mempertahankan hak mereka atas laut dan melawan kontrol kolonial yang dianggap menindas. Namun, di mata kolonial Belanda, orang-orang yang menolak tunduk dan melawan otoritas dianggap sebagai bajak laut atau pemberontak. Fenomena dua wajah ini memperlihatkan bagaimana satu kelompok bisa dipandang secara berbeda tergantung pada sudut pandang. Bagi penjajah, mereka adalah ancaman yang harus ditumpas, sementara bagi masyarakat lokal, mereka adalah pelindung dan pejuang yang berusaha membebaskan diri dari penindasan kolonial. Wow, itulah tadi kisah seru tentang para bajak laut di perairan Nusantara dan bagaimana mereka berperan dalam sejarah besar wilayah ini. Dari Chen Zui yang sempat menguasai Palembang, hingga pertempuran epik dengan Laksamana Cheng Ho, kita bisa lihat bagaimana laut menjadi medan penting yang penuh dengan kekuatan dan intrik. Seperti yang kita bahas tadi, para perompak di Nusantara nggak selalu dipandang sebagai penjahat. Dalam beberapa kasus, mereka justru dianggap sebagai pejuang yang melawan kekuatan kolonial atau membela hak-hak lokal di perairan mereka. Jadi, dalam sejarah, kita memang harus melihat dari berbagai sisi, karena pahlawan di satu tempat bisa jadi musuh di tempat lain. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk kasih like, tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan soal kisah para bajak laut ini, dan tentu aja subscribe ke channel Fakta Unik Sejarah biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Terima kasih udah nonton, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya, di mana kita akan mengupas lebih banyak lagi fakta-fakta sejarah yang mungkin belum kalian tahu. Sampai jumpa di petualangan sejarah kita berikutnya.